Halo Leo, selamat datang dan terima kasih sudah mampir. Ini adalah general reading untuk bulan Juni. Kita akan lihat apa yang kamu perlu tahu di bulan Juni ini ya. Oke, kita shuffle dulu, baru nanti kita bahas satu-satu. Oke, ada sesuatu yang tersembunyi kemudian terungkap ya. Ada rahasia, mungkin ada kayak momen hidayah, momen pencerahan. Kayak kamu tiba-tiba mengerti tentang sesuatu hal. Oke, di dasar deck, wow, Chariot, Seven of Cups, Four of Pentacles, Queen of Cups. Ada energi perayaan, ada pergerakan, atau keluar dari kondisi yang membingungkan ya. Mengembalikan stabilitas, ada angka 4 di bawah sini. Angka stabilitas. Perayaan menyenangkan banget sih. Kamu akan bergerak menuju suatu tempat yang sangat menyenangkan buat kamu. Atau bulan Juni ini akan sangat menyenangkan buat kamu sih. Karena apa ya, kalau nggak salah Venus sama Mars itu udah pada zodiak Leo ya. Dan Venus sama Mars itu untuk energi love, untuk energi romance tuh energinya asik banget. Juga kalau kamu lagi on fire untuk mengerjakan sesuatu, kamu punya ide-ide kreatif, ini waktu yang sangat bagus buat kamu ya. Oke, mari kita bahas. Ini adalah kartu yang berbicara tentang keluarga, rumah, fondasi, stabilitas. Lalu ini yang tadi aku bilang di sini, kartu buku ini tuh berbicara yang tadi ya, ada sesuatu hal yang akan terungkap atau rahasia yang akan terungkap, lalu ada sebuah momen pencerahan, momen pemahaman, mungkin kamu mencari jawaban atas sesuatu hal, atau kamu kayak berusaha mengerti sesuatu hal. Lalu ini berbicara tentang orang-orang yang banyak gitu, kayak orang-orang banyak berkumpul, misalnya kayak konser, misalnya kayak meeting atau gathering. Kayak sebagian aku mendapatkan vibe kayak ada pernikahan gitu. Bisa jadi kamu, bisa jadi orang-orang terdekat kamu ya, atau kamu mendapat undangan pernikahan. Karena dua kombinasi kartu ini tuh kayak aku mendapatkan pertama di kepala aku tuh kayak ada sesuatu tentang pernikahan gitu. Mungkin ada sesuatu yang terungkap, rahasia yang terungkap tentang sebuah pernikahan. Semoga ya, semoga itu nggak jadi sesuatu yang Oke, sebelum kita bahas lebih lanjut. Karena apa? Di sini ini rahasia, ini juga rahasia, sesuatu yang tersembunyi. Tapi ini tersembunyi dalam artian ada sesuatu yang kamu simpan untuk diri kamu sendiri. Semoga ya yang kamu simpan untuk diri kamu sendiri itu misalnya ide-ide kreatif kamu supaya orang nggak ngejudge atau orang nggak nyuri ide-ide kreatif kamu. Bukan rahasia-rahasia yang mungkin intensinya nggak baik gitu untuk diri kamu ataupun untuk orang lain. Ya, jadi ini tuh ada sesuatu yang tersembunyi, bisa jadi kamu sengaja lakukan atau ada orang lain yang sengaja lakukan. Lalu ini juga semacam kartu yang berbicara tentang intuisi dan misteri ilahi, lalu mengakses frekuensi dengan high priestess, kayak mengakses frekuensi yang tidak kita bisa akses dengan panca indera kita. Makanya tadi kayak aku mendapatkan vibe tentang momen pencerahan gitu ya. Momen pencerahan itu kan kadang kita di saat kita lagi santai, kita lagi tenang, terus tiba-tiba kita mendapat ide atau tiba-tiba kita mengerti sesuatu, itu biasanya di momen-momen seperti itu kita bisa mengakses suatu frekuensi yang biasanya kita nggak bisa akses. Karena apa? Mungkin kepala kita penuh, mungkin kita nggak in tune gitu ya. Frekuensi kita nggak bisa sinkron karena apa? Kepala kita penuh dengan hal-hal lain atau kita fokusnya lagi melakukan apa gitu. Lalu yang menjadi blessing kamu, dedikasi kamu, kerja keras kamu, apapun yang kamu tabur, kamu kerjakan selama ini, hasil kesabaran kamu, karena Seven of Pentacles itu kan proses menabur sampai menuai itu kan panjang, apalagi dengan Seven of Pentacles ya, energi Pentacles itu emang prosesnya agak panjang. Tapi karena ini posisinya ada di blessing kamu ya, maka kamu melihat hasil kerja keras kamu dan kesabaran kamu. Mungkin kamu selama ini berdedikasi atau berusaha untuk sebuah hubungan ya. Jadi hubungan ini berlangsung ke pernikahan. Kamu berjuang mempertahankan hubungan ini melewati badai-badai kehidupan sama orang ini. Atau pernikahan yang surprise gitu, orang-orang nggak menduga. Oke, yang berikutnya. Lalu di sini ada death, jadi tantangan kamu. Pertama, death ini kan berbicara sebuah akhir, lalu berbicara momen transformasi. Jadi untuk sebagian kalian yang mungkin yang akan menikah, itu kan momen kalian mengakhiri kesinggelan kalian ya. Lalu bisa juga ini kayak semesta bilang, ada part di hidup kamu gitu, yang waktunya memang sudah berakhir, sudah selesai, siklusnya udah selesai, dan kamu siap masuk ke dalam chapter baru, fase baru kehidupan kamu. Ini waktunya kamu ikhlaskan, kamu lepaskan dengan high priestess dan book di sini ya. Mungkin saat ini kamu belum clear gitu, belum jelas mau ke depannya ngapain, atau setelah ini ngapain, kamu nggak tahu harus melakukan apa. Jadi kayak di sini kayak burem gitu dengan high priestess. Tapi nggak apa-apa, semua jawaban, semua
kayak action yang kamu perlu lakukan setelah ini semua tuh kayak akan jelas pada waktunya gitu. Jadi kalau saat ini buram ya udah kamu mengalir aja gitu ya dengan kartu death ini. Jadi kayak kalau kamu berusaha kayak resisten gitu dengan perubahan, kayak kamu sebenarnya udah tahu sinyal-sinyal kayak bahwa sesuatu hal ini udah rasanya nggak pas lagi, ini waktunya kamu let go, kamu lepaskan, kamu ikhlaskan, tapi kamu resisten. Itu hanya pertama akan membuat stagnansi, lalu yang kedua, kalau itu udah nggak baik buat kamu, mungkin semesta akan mengeluarkan kamu dari situasi itu dengan cara-cara yang ngagetin sih. Sebenarnya mungkin kamu udah tahu ya, karena di sini ada Two of Pentacles, kayak energi orang menimbang-nimbang sesuatu gitu. Kayak pilih yang ini atau yang itu, pergi nggak ya, ikhlasin nggak ya, lepasin nggak ya, energi Two of Pentacles gitu. Dan juga kayak ini berusaha menyeimbangkan beberapa situasi itu, atau kamu lagi sibuk berusaha membagi waktu, membagi prioritas. Lalu yang berikutnya outcome kamu adalah Ace of Wands. Ini vibe-nya sangat asik banget sih Ace of Wands khusus di deck ini ya, terutama ini sebuah akhir, ini sebuah awal. Awalnya itu kayak sesuatu yang sangat menginspirasi, sangat bikin semangat, sangat bikin optimis. Kayak kamu masuk chapter baru dengan sesuatu yang rasanya fresh banget gitu. Walaupun mungkin harus diawalin dengan sesuatu yang mengagetkan atau berakhir di luar rencana kamu. Oke, kita bahas lebih lanjut. Mungkin dengan momen akhir dan awal ini ya, kamu ketemu orang-orang baru, kamu belajar hal baru. Ini juga berbicara tentang belajar ya, belajar secara formal ataupun informal. Dan kadang kita tuh nggak bisa ngelihat hal itu gitu, tapi seiring kita mengalir, kita berjalan gitu, dengan kita nggak tahu, pada saatnya kita akan tahu. Lihat Two of Swords, pilihan. Ada sesuatu hal nggak kelihatan. Oke, kalau memang ada hal-hal yang tidak terlihat. Tapi dengan dua angka tuh di sini ya, kayak sebenarnya kamu tahu kamu harus melakukan apa. Cuman ya itu tadi, mungkin kamu resisten gitu untuk melepaskan atau mengikhlaskan sesuatu yang memang kamu rasa udah kamu tahu gitu. Kayaknya ini udah nggak bisa begini deh, kayaknya ini udah nggak pas deh. On fire, spontan, maju terus, gerak terus, kamu udah mulai nggak sabar, wajar sih. Tapi dengan Knight of Swords di sini, kalau kamu mengambil resiko ya, ambil resiko dengan kalkulasi gitu. Kalau berjudi itu resiko tanpa kalkulasi ya. Kalau misalnya investasi atau misalnya saham atau trading atau apa gitu, kamu bisa mengkalkulasi dengan kamu mengedukasi diri kamu, mengedukasi ya. Itu contoh mengambil resiko dengan kalkulasi. Menyeimbangkan transformasi, sebuah momen transformasi, mentransformasi masa lalu kamu, mentransformasi luka kamu, mentransformasi diri kamu jadi versi kamu yang baru. Tinggal gimana kamu menyambut itu, kesempatan itu dari semesta atau enggak. Seperti api pencucian, magician, kamu yang pegang kendali atas hidup kamu, kekuatan pikiran itu luar biasa ya. Kamu harus tahu kekuatan pikiran kamu itu luar biasa. Apa yang kamu fokuskan terus-terusan di dalam pikiran kamu, itu yang akan teramplifikasi gitu ke dalam hidup kamu. Kalau kamu mikirinnya abundant terus, kalau kamu mikirinnya goal kamu terus, kamu memikirkan semesta selalu menyediakan, semesta selalu mencukupkan, semesta selalu menuntun jalan kamu akan lihat itu semua. Kalau kamu fokusnya, duh nyari duit susah, duh masalah mulu, duh dikecewain mulu, hal-hal yang seperti itu yang akan teramplifikasi di hidup kamu gitu ya. Jadi ini sebuah reminder untuk kamu perhatikan, kamu yang pegang kendali pikiran kamu arahkan pikiran kamu ke hal-hal yang mau kamu tuju. Wheel of Fortune. Kayak ini vibe-nya tuh sangat surprising ya dengan dua kombinasi ini, karena Wheel of Fortune itu suatu portal pintu yang terbuka tidak terduga, tapi tuh kayak semesta memberkati kamu dengan suatu momen tidak terduga ini. Bisa kamu ketemu orang-orang tertentu, bisa kamu dibawa pada situasi-situasi tertentu yang memang untuk kebaikan kamu ya, dan efeknya itu menyenangkan buat kamu, baik untuk dalam waktu dekat maupun untuk waktu panjangnya gitu. Misalnya kamu kayak ketemu seseorang yang kemudian kamu bertemannya cocok banget gitu, atau ketemu seseorang yang kemudian akan jadi hubungan yang serius buat kamu. Itu Wheel of Fortune tuh bisa berbicara seperti itu, apalagi dikonfirmasi sama Ace of Wands ya. Ini bisa juga nih, dua kombinasi ini kamu ketemu seseorang untuk hubungan romantis kamu. Oke, satu pesan lagi sebelum kita tutup. Nothing will come of this situation. Situasi ini tidak menghasilkan apa-apa. Tapi ini lebih kepada gini ya. Kadang keadaan tuh kita burem, kayak kemana setelah ini. Gak apa-apa, di saat seperti itu,
kita ngalir aja gitu ya. Apalagi setelah momen transformasi atau setelah gonjangan signifikan, itu kita ngalir aja gitu, jangan paksakan diri. Tapi ya dengan angka 2 di sini, two of sword, two of pentacle, sebenarnya kamu udah tahu kamu perlu ngapain dengan situasi tertentu atau orang-orang tertentu. Cuman ada sesuatu yang ganjel. Dan yang ganjel itu kamu perlu jujur sama diri kamu ya. Ingat, kekuatan pikiran itu luar biasa. Oke? Apa yang kamu penuhin di dalam pikiran kamu, problem ini kamu kayak entar kamu gak mau lihat, itu bisa jadi sesuatu kayak bom waktu gitu ya. Oke, ini sebuah reminder, semoga bisa jadi bahan renungan buat kamu. Dan terima kasih sudah mampir, sampai ketemu di reading berikutnya. Bye.